Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang mengadakan aktivitas atau bekerja, semoga mendapat apa yang diharapkan. Amin. Kali ini kita bicarakan asisten pelatih timnas Indonesia, yaitu Alex Pastur. Baru-baru ini terlihat hadir langsung di Stadion Old Trafford Manchester United menghadapi Olympic Lyon di dalam leg kedua final Liga Eropa tahun 2025 ya. 24-25 ya. Meski datang dengan kapasitas sebagai analis taktik untuk saluran olahraga Belanda. Nah, jadi Sigo Sport ya, kehadiran Pastur memicu spekulasi menarik di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak bertanya-tanya apakah strategi yang ia pelajari dari laga sengit tersebut akan dibawa dan diterapkan untuk timnas Indonesia. Ya, itu mungkin ya. Alex Pastur memang bukan sosok asing dalam dunia taktik sepak bola Eropa. Makanya dia dijuluki sang profesor oleh banyak pihak. Ia dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan analitis dan metodologis yang tajam. Kehadiran di jajaran pelatih timnas ini menjadi sinyal kuat bahwa skuad Garuda kini tengah menjalani transformasi besar, terutama dalam hal strategi dan pendekatan permainan. Kehadiran Pastur langsung mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Media sosial rame-rame dengan pujian dan rasa optimis atas langkah cepat PSSI dalam merekrut pelatih berpengalaman tersebut. Pastur sendiri bergabung bersama Patrick Kluivert sebagai kepala pelatih serta Denny Langsat dan Gerald Van den Berg dalam tim kepelatihan. Kombinasi ini menciptakan harapan tinggi dari publik sepak bola nasional bahwa Indonesia bisa tampil lebih kompetitif di level internasional. Bahkan kehadiran Pastur langsung mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Sementara itu, dalam berbagai kesempatan, Alex Pastur menegaskan bahwa dirinya bukan penganut formasi tunggal. Ia lebih menekankan pentingnya fleksibilitas dan efektivitas strategi dibanding terpaku pada angka-angka formasi di atas kertas. Wah, itu namanya mantap itu. Formasi hanyalah alat, yang terpenting ada bagaimana strategi itu diterapkan oleh pemain di lapangan. Saya tidak peduli apakah harus pakai formasi 5-3-2 atau bahkan 9-0-1, ujar Pastur dalam wawancara bersama kanal YouTube Log Televisi. Bersama Patrick Kluivert, Pastur membawa misi besar membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia tahun 2026. Sebuah ambisi yang mungkin terdengar berani tetapi bukan tidak mungkin dicapai, apalagi dengan dukungan staf pelatih yang berpengalaman di Eropa ya. Meski begitu, Pastur menyadari bahwa melatih tim nasional berbeda dengan menangani klub. Keterbatasan waktu, persiapan, pendekatan yang lebih cermat dan strategis ya. Karena itu ia aktif berdiskusi dan bertukar ilmu dengan pelatih-pelatih elit dunia demi terus mengasah kemampuannya. Ya, kita bilang luar biasa itu namanya. Selain itu, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastur begitu memperhatikan mentalitas pemain. Nah, jadi pemain timnas Indonesia sebaliknya perlu tahu fakta bahwa pelatih asal Belanda itu tak suka pemain yang suka guling-guling ya. Jadi pasalnya belum lama ini Alex Pastur memberikan kritik tajam kepada Bruno Fernandes yang merupakan kapten MU. Alex Pastur mengatakan bahwa mentalitas Bruno Fernandes tidak memperlihatkan pemimpin lapangan. Alex Pastur menjelaskan bahwa kapten setan merah tersebut terlalu banyak mengeluh dan terjatuh di lapangan, banyak berguling-guling, banyak mengeluh tatapan mata yang sulit.
itu bukan yang saya harapkan dari kapten tim sebesar ini, ujar Alex Pastur. Nah, berkaca dari kritikan tajam Alex Pastur tersebut, pemain timnas Indonesia jangan main-main ya untuk urusan mentalitas. Jadi asisten pelatih Patrick Kluivert bakal menuntut pemain skuad Garuda memiliki daya juang yang tinggi. Atas dasar itulah, melihat Alex Pastur bekerja di sepak bola Eropa, netizen Indonesia pun bersyukur bahwa skuad Garuda menikmati jasanya sebagai asisten pelatih. Ya, itu hal yang luar biasa karena dilihat dari pergerakannya Alex Pastur itu menunjukkan keseriusan yang tinggi ya. Dan di YouTube kemarin saya bilang juga bahwa Alex Pastur itu sebetulnya banyak juga diminati oleh klub-klub besar di Eropa, tapi karena tertarik dengan timnas Indonesia dan budayanya, makanya pilihan dia jatuh ke timnas Indonesia ya, bersama Kluivert dan tim kepelatihan yang lain. Kita sebagai fan berat timnas Indonesia tentunya sangat bersyukur atas kepelatihannya Alex Pastur ya, dan semoga dengan keseriusan, dengan keikhlasan itu betul-betul membawa timnas Indonesia ya, tim Garuda itu terbang tinggi ke dunia ya. Dan satu langkah lagi kita sudah bisa masuk ke ronde 4. Mudah-mudahan kita bisa menang dengan Cina. Ya, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.